Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Rafiki akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Bani Abbasiyah dan sesudahnya. Ini merupakan tugas dari sejarah peradilan Islam yang diampu oleh Bapak Taufik. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang mana peradilan pada masa Bani Abbas ini bisa dikatakan sudah semakin meluas, dan berbagai kasus juga telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan tentang ilmu perekonomian dan kemasyarakatan. Maka membawa pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fikih, dan juga timbullah mazhab-mazhab, dan juga timbul pula taklid, dan hal ini mempengaruhi juga terhadap keputusan-keputusan qadhi. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada perubahan-perubahan peradilan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah ini, yang pertama yaitu lemahnya ruh ijtihad hakim. Hal ini dilatar belakangi atau disebabkan oleh berkembangnya mazhab yang empat. Karenanya hakim harus memutuskan suatu perkara ataupun suatu permasalahan sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa itu sendiri ataupun yang dianut oleh masyarakat. Dan di Irak mazhab dan di Irak hakim memutuskan perkara itu dengan mazhab Abu Hanifah. Sedangkan di Syam dan di Maghribi hakim itu memutuskan perkara dengan mazhab Malik, dan di Mesir hakim itu memutuskan perkara dengan mazhab Syafi'i. Dan apabila dua yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab yang termasyhur di negeri itu, maka ditunjuklah seorang qadhi ataupun hakim yang akan memutus satu perkara itu sesuai dengan mazhab yang diikuti oleh kedua belah pihak yang berperkara. Kemudian perubahan yang kedua yaitu para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintahan. Artinya pemerintahan pada masa Bani Abbas ini sudah ikut campur dalam urusan peradilan ataupun urusan hakim, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya Khalifah Abbasiyah yang ikut campur dalam penanganan perkara oleh qadhi, sehingga hal ini menyebabkan menjauhnya fuqaha dari jabatan hakim. Kemudian perubahan yang ketiga yaitu lahirnya istilah atau kedudukan qadhi al-qudat, yang mana qadhi al-qudat ini merupakan lembaga yang berwenang ataupun yang bisa mengangkat atau melakukan pengawasan terhadap hakim atau terhadap tugas-tugas hakim. Dan kekuasaan peradilan semakin meluas, meliputi tentang kekuasaan, meliputi kepolisian, kepegawaian, baitul mal, dan mata uang. Qadhi qudat ini berkedudukan di ibu kota negara, dan dialah yang berwenang mengangkat hakim di wilayah daerah. Dan qadhi qudat pertama kali yang pada masa Bani Abbasiyah ini yaitu Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub. Ini merupakan penyusun kitab Al-Kharaj. Dan juga hal ini terjadi di masa Harun al-Rashid yang memang sangat memuliakan Abu Yusuf dan memperhatikan keadaan-keadaan hakim. Itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian pada masa ini peradilan itu barulah disusun menjadi instansi tersendiri, yang dengan hal ini hakim itu mempunyai daerah-daerah tersendiri atau daerah-daerah tertentu di bawah pengawasan qadhi qudat yang mengatur peradilan. Kemudian di waktu daerah Islam satu demi satu melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad, maka di tiap-tiap daerah itu diangkat pula seorang qadhi qudat. Dan kewenangan hakim pada masa ini ataupun pada masa peradilan pada bangsa Bani Abbasiyah ini, selain memperhatikan tentang urusan-urusan perdata, hakim juga menyelesaikan urusan-urusan wakaf dan menunjukkan kurator untuk anak-anak yang di bawah umur. Bahkan hakim juga pada masa itu berwenang ataupun bisa menyelesaikan tentang urusan-urusan tentang kepolisian, tentang penganiayaan, tentang kisos, hizbah ataupun pemalsuan mata uang dan baitul mal. Itu sekilas penyampaian dari saya tentang peradilan pada masa Bani Abbasiyah ini dan sesudahnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.